Seorang gadis tertawa sombong saat dilamar cleaning service. Tapi setelah tahu 1 minggu kemudian diterkejut, ternyata dia adalah... Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana kantor PT Gemajaya masih seperti biasa. Karyawan lalu lalang dengan tergesa. Sebagian sibuk mempersiapkan laporan, sebagian lainnya menikmati kopi pagi sambil membuka laptop. Gedung 10 lantai yang berdiri megah di jantung kota Jakarta itu dikenal sebagai salah satu perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi dan perdagangan digital. Namun ada satu hal berbeda pagi itu. Di pojok lobi, tampak seorang pria berusia sekitar 28 tahun berdiri dengan seember air dan alat pel di tangannya. Ia mengenakan seragam biru dongker yang terlihat sedikit lusuh dan kotor karena debu jalanan. Wajahnya tampan, tapi tampak letih. Mungkin karena perjalanan panjang menuju kantor. Ia bernama Andra. Tidak banyak yang memperhatikannya. Kalaupun ada yang menoleh, kebanyakan hanya melirik lalu memalingkan wajah. Bagi mereka, dia hanya cleaning service baru yang menggantikan Pak Sariman yang sudah pensiun. Itu OB baru ya? Bisik seorang staf wanita pada temannya sambil menyeruput kopi. Iya, kayaknya. Ganteng sih, tapi sayang, tukang pel. Jawab temannya sambil tertawa pelan. Andra hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Ia sudah terbiasa dengan penilaian orang terhadap penampilannya. Yang mereka tidak tahu adalah, di balik seragam lusuh dan alat pel itu, ia adalah pemilik sah PT Gemajaya, perusahaan yang baru saja diwariskan penuh oleh ayahnya. Seorang pengusaha sukses yang baru saja pensiun dan menetap di luar negeri. Andra sengaja datang menyamar. Ia ingin merasakan suasana perusahaan yang kini berada di bawah kuasanya. Tapi bukan sebagai bos yang dielu-elukan. Ia ingin tahu siapa saja orang yang tulus dalam bekerja, siapa yang sekadar menjilat atasan, dan yang terpenting, ia sedang mencari pendamping hidup yang tidak mencintai harta atau statusnya. Aku ingin tahu siapa yang melihat aku karena hati, bukan karena jabatan, gumam Andra dalam hati, sambil mulai mengepel lantai lobi dengan tenang. Tak lama, seseorang mendekatinya dengan langkah cepat dan suara nyaring. Hei, kamu ya yang baru? Jangan pel di sana. Itu area bersih. Pel yang pojok, bentak seorang wanita dengan gaya elegan, mengenakan rok pensil hitam dan blus putih mahal. Ia adalah Tara, sekretaris direktur utama. Andra menunduk sopan. Maaf, Mbak, saya belum tahu area mana yang prioritas. Tara mendengus. Ya makanya tanya dulu, jangan asal pel. Kacau banget si hobe zaman sekarang. Andra hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencatat reaksi Tara, seorang wanita yang cantik namun terlihat sangat menilai seseorang dari status. Namun, ia tidak berkata apapun. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Siang itu, saat istirahat makan, Andra duduk sendiri di pojok kantin sambil makan nasi bungkus yang dibawanya dari rumah kontrakan kecilnya. Beberapa staf makan di meja besar sambil tertawa-tawa membicarakan tren dan gaji bulan depan. Tak ada yang menyapanya, kecuali seorang cleaning service senior bernama Bu Lastri. Mas Andra, semangat ya. Jangan dipikirin kata orang-orang sini. Banyak yang sombong karena belum tahu dunia luar, kata Bu Lastri sambil menepuk bahunya. Andra tersenyum tulus. Iya, Bu. Saya cuma pengen kerja baik-baik. Kadang justru dari posisi rendah, kita bisa lihat yang sebenarnya tinggi. Bu Lastri tidak paham sepenuhnya maksud Andra, tapi ia mengangguk sambil tersenyum. Hari pertama Andra sebagai cleaning service ditutup dengan tubuh lelah. Tangan kapalan karena menggenggam gagang pel seharian. Namun hatinya tenang. Ia tahu, apa yang ia cari belum ditemukan, tapi perjalanan itu baru saja dimulai. Di dalam ruang direksi lantai 10, ruangan besar dengan jendela kaca tinggi yang menghadap kota, sebuah kursi eksekutif masih kosong. Kursi itu akan segera diduduki. Tapi bukan oleh sosok bersetelan mahal dan wangi parfum luar negeri, melainkan oleh pria sederhana dengan ember dan pel, yang diam-diam adalah bos utama mereka semua. Tara Dewi Kusuma,
wanita berusia 26 tahun, adalah sosok yang dikenal seluruh kantor sebagai sosok ambisius dan berkelas. Wajah cantiknya sering menghiasi ruang direksi. Penampilannya selalu sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia bukan sekadar sekretaris direktur. Ia dikenal sebagai calon kuat untuk dipromosikan ke manajemen level atas berkat kedekatannya dengan jajaran atasan. Namun, satu hal yang paling mencolok dari dirinya adalah sifatnya yang sangat selektif dalam menilai orang, dan sayangnya, terlalu sering menilai dari penampilan luar. Tiap kali Tara berjalan menyusuri lorong kantor, karyawan laki-laki menahan napas, sementara para wanita mengaguminya, atau diam-diam membencinya karena sikapnya yang terlalu tinggi hati. Dan disinilah cerita mulai berubah, saat Tara bertemu dengan seorang pria yang menurutnya tidak pantas berada di dunia modern dan elegan yang ia banggakan. Pagi itu, seperti biasa, Andra sudah berada di lantai 3 sejak pukul 7 pagi, mengepel lantai yang baru saja selesai dibersihkan dari sisa hujan semalam. Ia fokus bekerja, telaten membersihkan setiap sudut lantai koridor. Meski beberapa karyawan melintas tanpa menyapa, Andra tetap tenang, seolah tak terpengaruh perlakuan mereka. Tiba-tiba terdengar derap sepatu hak tinggi yang sangat ia kenali. Tara. Suaranya saja bisa membuat beberapa staf pria berdiri dari kursi. Permisi. Serunya sambil berjalan cepat dengan telepon menempel di telinga. Rambutnya terikat rapi, bibir merah merekah, dan jas kerja pas tubuh membuatnya terlihat seperti model majalah bisnis. Dan saat itulah semuanya terjadi dalam sekejap. Sebuah gerakan tak sengaja dari tangan Andra membuat ember pel yang sudah ia sisihkan tadi sedikit tergelincir. Airnya tumpah, dan tepat mengenai bagian bawah sepatu Tara yang mahal. Astaga! Jerit Tara sambil mengangkat kakinya panik. Kamu ini gimana sih? Andra terkejut. Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Saya kira embernya. Sebelum Andra selesai bicara, Tara langsung menunjuk wajahnya dengan penuh amarah. Dasar tukang pel. Kamu pikir semua orang bisa terima kelakuan cerobohmu? Sepatu ini harganya jutaan, tahu nggak? Kamu itu kerja pakai mata atau nggak sih? Beberapa staf yang lewat langsung memperlambat langkahnya. Menoleh, lalu pura-pura tidak melihat karena takut ikut terseret suasana. Andra menunduk dalam. Ia tahu Tara tidak akan mendengarkan penjelasan. Ia hanya bisa berkata pelan. Maaf, Mbak Tara. Saya akan bersihkan. Tara melotot. Bersihin? Bersihin pakai apa? Pel kotor kamu itu? Nggak usah sok tanggung jawab deh. Minggir sana, sebelum aku laporin ke HRD. Andra meminggir, mengangkat ember dan alat pelnya, lalu membersihkan tumpahan air tanpa membalas. Hatinya sakit, bukan karena dimarahi, tapi karena tahu, jika ia bukan orang berpakaian lusuh, perlakuan Tara akan berbeda. Dan dalam diamnya, Andra mulai mengerti bahwa Tara adalah ujian pertamanya. Gadis cantik yang mungkin akan dicintai banyak pria, tapi belum tentu punya hati yang bisa menghargai sesama. Setelah insiden itu, Andra makin sering menjadi sorotan Tara. Entah kenapa, Tara justru tampak senang mempermalukannya di depan staf lain. Ia sering menyuruh Andra membersihkan ruangannya padahal tak perlu. Kadang ia sengaja menjatuhkan benda kecil lalu memintanya untuk memungut. Tapi Andra tetap tenang. Kalau orang yang ingin kamu nilai cuma pakaian dan sepatu, maka kamu hanya akan menemukan cinta yang palsu, ucap Andra pelan suatu sore, saat Tara kembali menyuruhnya membersihkan lantai yang bahkan tak kotor. Tara mengangkat alis. Ngomong apa kamu? Andra hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Mbak. Saya bersihin sekarang. Dan disinilah benih-benih perubahan mulai tumbuh. Tanpa Tara sadari, pria yang sering ia hina itu, diam-diam membuat hatinya penasaran. Siapa sebenarnya tukang pel yang berani berkata seperti itu? Hari-hari berlalu sejak insiden tumpahan air pel yang mempermalukan Andra di depan banyak staf. Meski banyak orang mungkin akan membenci Tara, Andra justru sebaliknya. Ia semakin penasaran. Bagi Andra, sikap kasar dan angkuh Tara mungkin bukan karena jahat, tapi karena terlena pada dunia yang membuatnya merasa tinggi. Andra percaya bahwa di balik kerasnya wajah seseorang, bisa jadi ada hati yang belum pernah disentuh oleh ketulusan. Karena itu,
Ia memutuskan melakukan hal kecil, namun penuh arti. Andra ingin mencoba menyentuh hati Tara dengan cara sederhana. Hari Jumat siang, suasana kantor terasa sedikit lebih santai. Karyawan mulai melirik jam, menunggu waktu istirahat tiba. Tara, seperti biasa, duduk di balik meja kaca di ruang direktur, memainkan pulpen sambil mengecek kalender digital di layar laptop. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan. Tok tok tok. Tara menoleh, sedikit malas. Siapa? Andra membuka pintu perlahan. Tangannya memegang sesuatu yang dililit plastik bening. Sebuah bunga mawar plastik berwarna merah muda. Permisi, Mbak Tara, ucap Andra sopan. Tara mengernyit. Ada apa lagi? Lantai saya udah bersih. Andra tersenyum canggung, lalu menyerahkan bunga itu. Saya cuma mau kasih ini. Bunga plastik. Nggak mahal, tapi nggak akan layu. Kayak harapan saya. Semoga suatu hari bisa kenal Mbak Tara lebih dekat. Tara menatap bunga itu, lalu tertawa. Awalnya pelan, lalu makin keras dan melecehkan. Hahaha, astaga, kamu serius? Kamu pikir aku mau pacaran sama cleaning service? Ini lucu banget sih. Ucap Tara sambil menahan perut. Beberapa staf yang lewat menoleh ke arah ruangan karena mendengar suara tawanya yang cukup keras. Andra masih berdiri di sana, tetap tenang meski telinganya panas. Ia tidak marah, hanya sedih, karena ternyata ketulusan hati begitu mudah ditertawakan. Tara melanjutkan ejekannya. Kamu lihat kaca, deh. Kamu tuh hobe. Aku, sekretaris direktur. Kita beda dunia. Tahu nggak? Mau kasih bunga juga yang bener dong. Jangan plastik. Tanpa ragu, Tara meletakkan bunga itu di atas meja tisu, lalu menyodorkan kotak sampah kecil. Buang aja sekalian. Andra tidak membalas dengan kata-kata tajam. Ia hanya menarik napas, lalu berkata pelan. Saya tahu saya OB. Tapi saya pikir, cinta nggak pernah pilih seragam. Cuma manusia yang suka membedakan. Lalu Andra membungkuk ringan dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Meninggalkan Tara yang kini terlihat agak kikuk. Beberapa menit setelah Andra pergi, Tara melihat bunga plastik itu di atas tisu. Ia ingin membuangnya, tapi tangannya terhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan karena bunganya, tapi karena cara Andra memperlakukan dirinya dengan hormat, meski baru saja dihina habis-habisan. Namun, egonya masih menang. Ah, siapa juga yang peduli sama tukang pel? Gumamnya sambil memalingkan wajah. Sementara itu, Andra berjalan menuju pantry. Beberapa OB menepuk pundaknya. Mas Andra, kamu luar biasa sabar ya, kata Pak Harun, OB senior. Andra tersenyum. Saya bukan cari jawaban cepat. Saya cuma ingin tahu, siapa yang bisa menghargai hati, bukan jabatan. Dan meskipun niat tulusnya ditertawakan, ia tidak menyerah. Karena bagi Andra, yang dilihat bukanlah reaksi hari ini, tapi perubahan yang bisa terjadi jika ketulusan terus ditanamkan. Ia tahu, suatu saat nanti, dunia Tara akan berubah. Dan ia akan melihat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari balik dasi mahal dan mobil mewah. Kadang, cinta sejati datang, bersama pel dan ember, serta bunga plastik yang tak layu. Pagi itu, suasana kantor PT Gema Jaya mendadak lebih hidup dari biasanya. Biasanya hanya terdengar suara keyboard dan mesin fotokopi. Tapi hari ini setiap lantai dipenuhi bisik-bisik heboh. Mulai dari staf junior, manajer menengah, hingga cleaning service, semuanya sibuk bergosip tentang satu hal. Bos besar akan datang. Katanya bos utama yang selama ini tinggal di luar negeri itu bakal mampir ke kantor pusat minggu ini. Bisik salah satu staf bagian keuangan sambil mengintip layar ponsel. Serius? Yang punya perusahaan itu? Yang katanya orangnya muda, jomblo, dan super tajir. Sahut yang lain sambil membenarkan kerah bajunya. Yoi! Katanya mau turun langsung lihat kinerja kantor. Gila sih. Ini pertama kalinya dia datang sejak mewarisi perusahaan dari ayahnya tahun lalu. Di ruangannya, Tara tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Kali ini,
Bukan karena laporan atau jadwal rapat, tapi karena penampilan. Ia berdiri di depan cermin kecil yang ia bawa dari rumah, sambil memulas lipstik merah muda dengan hati-hati. Rambutnya sudah ditata sedemikian rapi oleh hairstylist yang ia panggil pagi-pagi buta sebelum masuk kantor. Blus putih mahal dipadukan dengan rok ketat biru tua yang mempertegas lekuk tubuh rampingnya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Hari ini, mungkin hari keberuntungan gue. Tara tidak tahu seperti apa rupa si bos utama yang katanya muda dan karismatik itu. Tapi ia tahu satu hal, kesempatan emas seperti ini tidak datang dua kali. Jika ia bisa membuat sang bos terkesan, mungkin hidupnya akan naik ke level berikutnya. Bukan sekadar jadi sekretaris direktur, tapi mungkin bisa jadi nyonya bos. Sementara itu, di lorong belakang dekat ruang arsip, Andra berdiri sambil mengganti air pel di ember. Ia mendengar kegaduhan dari lantai atas dan bawah. Seorang OB senior mendekat sambil membawa sapu. "Mas Andra, udah dengar kabar belum? Bos utama katanya mau datang ke kantor." Andra hanya tersenyum kecil. "Oh ya? Wah, hebat dong." "Hebat apanya? Mas, kita semua udah deg-degan." Katanya orangnya muda banget, tapi galak dan pinter baca karakter orang. Andra menahan senyum. Dalam hati ia berkata, "Pantes, soalnya bosnya sendiri yang ngomong, Pak." Karena yang mereka tunggu-tunggu itu adalah dirinya sendiri. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak sebulan lalu. Diam-diam, ia bekerja sebagai cleaning service untuk memahami struktur internal perusahaan, memantau dinamika karyawan, dan terutama, melihat siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya pintar menjilat. Dan sejauh ini, hasilnya sudah mulai terlihat. Tepat pukul 10 pagi, pengumuman resmi keluar lewat speaker kantor. "Kepada seluruh karyawan, kami informasikan bahwa besok pagi, pemilik utama PT Gemajaya, Bapak Andra Putra Mahardika, akan berkunjung langsung ke kantor pusat. Mohon seluruh divisi bersiap dan menjaga kerapian serta kedisiplinan kerja." Seketika, seluruh kantor geger. Email masuk bertubi-tubi, ruang meeting penuh, dan semua kepala bagian sibuk merapikan dokumen laporan mereka. Termasuk Tara. Ia langsung membuka laptop dan mulai membuat slide presentasi, dadakan. Berharap kalau nanti ada kesempatan, ia bisa berdiri di depan sang bos utama dan mempresentasikan kinerjanya. Dalam hatinya, ia bahkan membayangkan lebih jauh. Mungkin saja si bos nanti langsung jatuh cinta padanya. Ia bahkan sempat menoleh ke arah Andra yang lewat sambil mengepel. Andai dia tahu posisi asli gue besok." Gumam Andra dalam hati sambil tersenyum simpul. Tara mengangkat alis melihat senyuman itu. Apa coba yang ditertawakan OB kampung ini? Tapi dia tak tahu, pria yang sedang ia remehkan itu, besok pagi akan duduk di kursi utama ruang direksi. Dan saat itu tiba, dunianya akan jungkir balik. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi buta, seluruh lantai kantor PT Gemajaya sudah bergerak seperti lebah. Staf membersihkan meja, HRD merapikan file, bagian keuangan sibuk dengan presentasi mendadak, dan bahkan divisi IT mengganti beberapa layar LCD agar terlihat lebih profesional. Sementara itu, Tara berdiri di depan cermin toilet wanita, mematut diri untuk kesekian kalinya. Hari ini ia mengenakan blazer putih elegan dan sepatu hak tinggi baru yang mengilap. Rambutnya disanggul anggun, make-upnya sempurna. Bahkan parfum mahal yang biasa ia simpan untuk acara khusus kini sudah disemprotkan 2 kali. "Aku harus tampil luar biasa," bisiknya. Siapa tahu, dia datang sendiri, tanpa istri. Pukul 9.15 pagi, ruang rapat utama yang berkapasitas 40 orang itu sudah dipenuhi oleh seluruh kepala divisi dan perwakilan staf terbaik. Kursi-kursi sudah ditata rapi, air mineral disusun sejajar, dan proyektor menyala menampilkan tulisan, "Selamat datang Bapak Andra Putra Mahardika." Para manajer sibuk berbisik, berdiri gugup, menyiapkan sambutan. Di sisi kiri ruangan, Tara berdiri dengan laptop dan pointer di tangan. Ia telah menyiapkan slide khusus untuk menunjukkan pencapaian divisi direktur, dan diam-diam ia berharap bisa membuat si bos muda itu terkesan. Pukul 9.30 tepat, pintu utama terbuka.
Dua pria berpakaian hitam dan berkacamata hitam masuk terlebih dulu, membuka jalan bagi seorang pria jangkung dengan setelan jas hitam elegan, rambut tersisir rapi, dan wajah yang langsung membuat semua orang terdiam. Langkahnya tenang tapi berwibawa. Dialah Andra. Tapi bukan Andra yang selama ini dianggap sebagai tukang pel. Kini dia adalah Andra Putra Mahardika, pemilik utama PT Gema Jaya. Pria yang selama 1 bulan terakhir telah menyamar sebagai cleaning service, dan hari ini menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Mata semua orang membelalak. Beberapa kepala divisi langsung berdiri dan membungkuk hormat. Selamat pagi, Pak Andra. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri, ujar Direktur Utama dengan suara gugup. Andra mengangguk ramah. Pagi semuanya. Mohon maaf, saya datang agak mendadak. Tapi saya ingin melihat sendiri bagaimana kondisi perusahaan ini. Dari bawah. Tara yang berdiri tak jauh dari sana tampak membeku. Matanya tak bisa berkedip. Wajah Andra begitu jelas diingatannya. Bunga plastik. Ember pel. Sepatu basah. Itu. Andra? Cleaning service yang pernah dia hina dan tertawakan? Tangannya bergetar. Bibirnya sedikit terbuka tanpa suara. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Andra menatapnya sesaat, tatapan yang tenang namun tajam. Ia tahu Tara ada di sana. Dan ia tidak perlu mengatakan apa-apa, karena wajah Tara sudah mengatakan semuanya. Rasa malu, syok, dan penyesalan. Setelah beberapa sambutan singkat, Andra mulai berbicara di depan semua orang. Saya menyamar sebagai OB bukan untuk main-main. Tapi saya ingin melihat siapa saja di antara kita yang bekerja dengan hati. Siapa yang memandang rendah orang kecil, dan siapa yang menghargai setiap manusia, apapun pekerjaannya. Ruang rapat hening. Tak ada yang berani menoleh ke Tara, meskipun hampir semua tahu siapa yang selama ini sering mempermalukan Andra. Andra melanjutkan, karena perusahaan ini tidak dibangun oleh satu orang hebat, tapi oleh ribuan tangan, dari direktur sampai petugas kebersihan. Semua berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tapi tidak Tara. Ia masih diam terpaku di kursinya. Wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Andra melangkah keluar dari ruang rapat setelah pidato selesai. Saat melewati Tara, ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. Terima kasih atas bunga plastiknya waktu itu, Mbak Tara. Saya masih menyimpannya. Dan ia pun melangkah pergi, meninggalkan Tara yang kini hanya bisa duduk, menunduk, dan menyesali semuanya. Setelah pertemuan resmi itu selesai, sebagian besar karyawan kembali ke ruangan masing-masing, masih dengan perasaan tak percaya. Suasana kantor kini jauh lebih tenang, namun juga penuh tekanan tak kasat mata. Semua mulai membicarakan satu hal yang sama. Bos utama mereka adalah pria yang selama ini mereka kira hanya seorang cleaning service biasa. Banyak yang merasa bersalah, malu, bahkan takut. Tapi di antara semua itu, satu orang paling terpukul, Tara. Wanita yang selama ini begitu percaya diri, kini hanya duduk di kursinya seperti kehilangan arah. Wajah cantiknya pucat, matanya kosong, dan jemarinya gemetar saat memegang mouse komputer. Dia tak bisa lupa tatapan Andra di ruang rapat tadi. Tatapan yang dingin namun penuh makna. Tatapan dari pria yang dulu pernah ia hina, ia tertawakan, dan ia rendahkan, hanya karena membawa pel dan ember. Menjelang sore, Tara memberanikan diri. Ia berjalan pelan menuju lantai 5, tempat ruangan khusus untuk Direktur Utama berada, yang kini telah resmi menjadi ruang kerja Andra Putra Mahardika. Jantungnya berdetak cepat. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetuk pintu kaca besar itu. Tok, tok. Tak lama, suara dari dalam menjawab. Masuk. Tara membuka pintu dengan perlahan. Ia melihat Andra sedang duduk di balik meja eksekutif kayu hitam dengan logo PT Gema Jaya yang terukir elegan. Ia mengenakan kemeja putih dan dasi biru tua. Wajahnya serius namun tenang. Andra mengangkat wajahnya. Tatapannya langsung bertemu mata Tara. Sejenak hening. Tara menelan ludah, lalu berjalan mendekat sambil mencoba tersenyum. Maksudku, Pak Andra, aku cuma
Cuma mau bilang, maaf ya. Aku dulu nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Andra tidak langsung menjawab. Ia memandangi Tara beberapa detik. Lalu berdiri pelan. Maaf bukan karena kamu tak tahu aku ini bos. Ucapnya dingin, tanpa senyum. Tapi karena kamu merendahkan seseorang hanya karena seragamnya. Kata-kata itu menghantam Tara seperti petir di siang bolong. Wajahnya semakin pucat. Ia menunduk dalam-dalam, seperti tak berani menatap mata Andra lagi. Saya bisa terima kalau seseorang tidak tahu saya siapa, lanjut Andra. Tapi ketika seseorang menginjak harga diri orang lain, hanya karena mereka terlihat kecil, itulah yang membuat saya kecewa. Tara menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil. Bukan karena tak punya kuasa, tapi karena ia kehilangan harga dirinya sendiri. Saya malu, bisik Tara lirih. Andra menarik napas, lalu berkata pelan. Saya berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Bukan karena saya ingin balas dendam, tapi karena dunia ini lebih baik kalau orang berhenti menilai dari apa yang mereka lihat di luar. Tara mengangguk cepat. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia lalu membungkuk pelan dan berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan hati yang remuk. Bukan karena Andra menolaknya, tapi karena ia tahu dirinya pantas ditolak. Sore itu, langit di luar mendung. Tara berdiri sendirian di balkon lantai 7, memandangi jalanan yang mulai padat. Angin menyapu rambutnya pelan. Ia membuka ponsel dan melihat foto selfie-nya yang dulu penuh percaya diri. Lalu ia buka lagi pesan lama dari Andra, waktu ia pernah mencoba menyapa lewat bunga plastik. Dulu ia menertawakan ketulusan. Kini ia menangisi kebodohannya sendiri. Dan di ruangannya, Andra hanya duduk diam menatap jendela. Ia tidak marah. Ia hanya kecewa. Dan jauh di dalam hatinya, ia berharap semoga seseorang bisa berubah karena rasa malu, bukan karena rasa takut. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Bukan lagi riuh karena menyambut kedatangan bos besar, tapi lebih seperti bisik-bisik tajam yang menyebar diam-diam di antara meja dan lorong. Bener nggak sih? Katanya Mbak Tara pernah hina Pak Andra waktu masih nyamar jadi OB. Iya. Katanya malah pernah ketawa-tawa waktu dikasih bunga plastik. Gila ya, padahal orangnya selama ini kelihatan klasi dan profesional. Klasi dari luar doang, ternyata mulutnya tajam. Semua percakapan itu mengarah ke satu nama, Tara Dewi Kusuma. Wanita yang dulunya dielu-elukan karena kecantikan dan gaya glamornya, kini jadi bahan gosip paling hangat di semua lantai. Bahkan di grup WhatsApp kantor, foto Tara saat tertawa di ruang direktur, yang tak sengaja diambil seseorang, sudah menyebar dengan caption menyindir. Kalau tahu OB itu bos, masih berani ketawa. Tara tahu itu, dan ia merasa seakan seluruh dunia berbalik melawannya. Di lorong kantor, beberapa staf yang dulu sering menyapanya kini pura-pura tidak melihat. Yang lain malah menunduk dan membisikkan sesuatu ke temannya saat ia lewat. Bahkan OB dan resepsionis yang dulu sering ia suruh-suruh kini hanya menatapnya datar. Ia menjadi asing di tempat yang selama ini ia kuasai. Pukul 11 siang, Tara diam-diam masuk ke pantry lantai 6. Ia tahu, di jam itu biasanya ruangan kosong. Ia duduk di pojok, membuka laci, dan menyandarkan kepala di atas meja kecil berwarna putih. Tak ada make-up yang bisa menutupi sembab matanya hari itu. Tangisnya pecah. Diam-diam, sesak, dan penuh penyesalan. Aku bodoh. Aku terlalu sombong, bisiknya sambil menutup wajah dengan tangan. Ia teringat saat ia membentak Andra karena tumpahan air pel. Teringat juga saat ia tertawa habis-habisan karena bunga plastik. Dan yang paling menyesakan, ia mengingat tatapan Andra kemarin. Tatapan penuh luka yang tidak memerlukan teriakan untuk menyakitkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar masuk ke pantry. Tara buru-buru mengusap air matanya, membenarkan rambut, dan berbalik. Tapi ia tahu, raut wajahnya tak bisa menipu siapapun hari ini. Bu Lastri, cleaning service senior yang sudah lama bekerja di kantor itu, masuk sambil membawa termos air panas. Saat melihat Tara,
Ia tersenyum kecil. Mbak Tara, kamu nggak apa-apa. Tara mengangguk pelan. Tapi Bu Lastri sudah tahu jawabannya. Ia duduk di kursi seberang Tara, menuangkan air panas ke gelas plastik, lalu meletakkannya di depan Tara. Orang bisa berubah, Mbak. Tapi orang juga harus siap menghadapi bayang-bayang dari sikapnya dulu. Tara menunduk. Air matanya jatuh lagi. Bu, saya malu. Saya kejam sama orang yang paling baik. Saya malu banget. Bu Lastri menepuk punggung tangannya. Semua orang pernah salah. Tapi nggak semua orang berani ngaku dan belajar dari salahnya. Mungkin ini waktunya, Mbak. Hari itu, Tara tidak kembali ke mejanya. Ia duduk lama di pantry, diam, menatap gelas air putih yang mulai dingin. Di luar, kantor berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Tara, ada badai penyesalan yang terus mengguncang. Dan meski semuanya sudah terlanjur terjadi, ia mulai sadar. Harga diri yang sesungguhnya bukan soal posisi atau pakaian, tapi bagaimana ia memperlakukan sesama manusia. Hari Senin datang kembali, dan kantor PT Gema Jaya mulai kembali ke ritme kerjanya yang normal. Namun, suasana batin beberapa karyawan, terutama Tara, jauh dari kata tenang. Setelah seminggu penuh tekanan, bisik-bisik, dan tatapan tajam dari rekan kerja, Tara mulai menyadari bahwa dirinya perlu mengambil langkah besar. Bukan untuk menyelamatkan reputasi, tapi untuk menyembuhkan luka yang ia torehkan pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Pagi itu, Tara memberanikan diri menemui Andra. Ia tahu, ini bukan soal posisi, jabatan, atau muka. Ini soal pertanggungjawaban moral. Di ruang direksi lantai 5, Andra sedang menandatangani beberapa dokumen penting. Ia sudah mengenakan setelan formal, namun tidak kehilangan aura ketenangan yang membuat semua orang segan padanya. Pribadinya tidak berubah, tetap rendah hati, tetap tenang, tapi kini semakin jelas bahwa dia memiliki wibawa besar sebagai pemimpin. Tok-tok, masuk, ucap Andra tanpa menoleh. Pintu terbuka, dan Tara masuk perlahan. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Tanpa make-up tebal, tanpa parfum menyengat, dan tanpa senyum palsu. Hanya ada seorang wanita yang sedang belajar merendah. Karena hatinya sudah cukup lelah untuk sombong. Pak Andra, saya cuma ingin minta waktu sebentar, ucap Tara dengan suara pelan. Andra meletakkan pulpennya. Ia menatap Tara, diam sejenak, lalu mengangguk. Silakan duduk. Tara menarik napas dalam. Ia sudah menyiapkan banyak kata, tapi semuanya terasa beku di lidah. Aku tahu aku pernah memperlakukanmu dengan sangat buruk, dan aku nggak akan kasih alasan apa-apa. Semua itu murni karena kesombongan dan kebodohan. Tapi aku ingin bilang, aku benar-benar minta maaf. Andra menatapnya tenang, lalu berkata, saya tahu kamu minta maaf, dan saya bisa merasakan, itu tulus. Tara menunduk. Saya siap kalau harus dikeluarkan. Saya pantas menerimanya. Namun Andra menggeleng pelan. Tidak, saya tidak akan memecat kamu, Tara. Tara terkejut. Ia menoleh. Andra melanjutkan. Saya bisa saja memecatmu. Tapi saya tidak mau menutup kesempatan bagi orang yang mau berubah. Saya lihat kamu mulai belajar. Dan itu lebih penting daripada sekadar menghukum. Tara mulai berkaca-kaca. Tapi ini peringatan keras. Bukan cuma buat kamu, tapi buat semua orang yang kerja di sini. Kita tidak menilai seseorang dari bajunya, gajinya, atau tugasnya, tapi dari sikapnya. Ia menatap Tara lekat-lekat, lalu menambahkan, kamu masih punya potensi, tapi hargai orang lain, siapapun dia. Tara mengangguk cepat, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Andra berdiri, lalu mengulurkan tangan. Mulailah dari hari ini. Bukan untuk saya, tapi untuk kamu sendiri. Tara berdiri dan menjabat tangan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menjabat bukan sebagai calon istri bos yang ia impikan dulu, tapi sebagai seorang manusia yang sedang belajar menghargai manusia lain.
Saat keluar dari ruangan itu, Tara merasa langkahnya lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kesombongannya mulai ia kubur. Di belakang meja, Andra menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia tahu, ia bisa membalas semua hinaan itu dengan kekuasaan. Tapi hari itu, ia memilih memberi kesempatan. Karena Andra tahu, kebaikan yang ditunda bisa jadi awal dari perubahan yang abadi. Hari-hari berlalu sejak percakapan antara Tara dan Andra di ruang direksi. Kantor PT Gema Jaya kembali beroperasi seperti biasa. Namun satu hal yang berbeda kini mulai menarik perhatian banyak karyawan. Tara berubah. Wanita yang dulu dikenal angkuh dan selektif dalam bersikap, kini tampak jauh lebih ramah. Ia mulai menyapa staf junior lebih dulu, tak segan menanyakan kabar petugas kebersihan, dan bahkan sesekali membantu mengangkat dokumen atau peralatan presentasi staf lain yang dulu ia pandang sebelah mata. Perubahan itu tidak terjadi dalam sehari. Tapi setiap langkah kecilnya terlihat dan terasa nyata. Suatu pagi, pantry kantor terlihat cukup ramai. Beberapa staf berkumpul karena dispenser air galon rusak dan tumpah ke lantai. Cleaning service yang bertugas, Pak Harun, agak kesulitan mengangkat galon cadangan yang berat. Tanpa ragu, Tara yang kebetulan lewat langsung menghampiri. Pak Harun, sini saya bantu angkat galonnya ya. Semua orang terdiam. Beberapa hampir menjatuhkan gelas karena kaget. Pak Harun terbata. Loh, Mbak Tara, nggak usah repot-repot. Tara tersenyum. Nggak apa-apa, Pak. Daripada nanti jatuh lagi, mending kita angkat bareng. Ia pun menggulung lengan bajunya, lalu membantu mengangkat galon air dan membersihkan sisa tumpahan di lantai. Beberapa karyawan yang menyaksikan momen itu saling melempar pandangan kagum dan bingung. Mereka tak pernah melihat Tara seperti ini sebelumnya. Sementara itu, di lantai atas, Andra sedang berdiri di balik dinding kaca ruangannya, mengamati pergerakan kantor dari jauh. Ia melihat kejadian di pantry melalui pantulan kaca. Ia melihat bagaimana Tara yang dulu menertawakan bunga plastik, kini tanpa ragu membantu orang yang dulu mungkin tak ia anggap keberadaannya. Wajah Andra tenang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Kekaguman. Dalam hatinya, Andra tahu, memberi kesempatan kedua pada orang yang mau berubah bukanlah keputusan yang salah. Perubahan Tara juga mulai dirasakan oleh Bu Lastri. Suatu siang, saat Tara duduk di pantry dengan segelas teh hangat, Bu Lastri menghampirinya. Mbak Tara, saya perhatiin, sekarang udah beda, ya? Tara tertawa kecil. Bu Lastri, saya malu kalau diingat-ingat dulu kelakuan saya. Yang penting, Mbak sadar dan berubah. Banyak orang pintar, tapi nggak semua orang bisa rendah hati. Tara mengangguk. Saya belajar dari Mas Andra. Bu Lastri tersenyum sambil menyesap tehnya. Semoga perubahan ini bertahan. Ya, karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa minta maaf dan benar-benar belajar dari maaf itu. Sore harinya, saat semua karyawan mulai berkemas, Tara melewati lorong menuju lift. Di ujung ruangan, Andra sedang berdiri sambil berbincang santai dengan tim marketing. Tara berhenti sejenak, menatapnya dari jauh. Andra pun menoleh, dan mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya senyum tipis dari Andra, dan senyum lembut dari Tara yang kini penuh dengan rasa hormat, bukan ambisi. Andra berbalik dan melanjutkan obrolannya. Tapi dalam hatinya, ia bergumam. Dia benar-benar berubah. Mungkin bukan karena aku, tapi karena akhirnya, dia menemukan dirinya sendiri. Dan saat lift tertutup, Tara menatap pantulan dirinya di dinding logam itu. Kini, ia bukan lagi wanita yang dulu bermimpi jadi istri bos. Ia hanya ingin jadi manusia yang lebih baik. Waktu terus berjalan. PT Gema Jaya berkembang pesat di bawah kepemimpinan Andra. Suasana kerja jauh lebih hangat, kolaboratif, dan penuh rasa saling menghargai. Banyak kebijakan baru yang diterapkan, bukan hanya untuk meningkatkan profit, tapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan di dalam perusahaan. Salah satu perubahan paling mencolok ada pada sosok Tara. Kini, ia bukan hanya sekretaris yang dikenal cantik dan pintar.
Ia dikenal sebagai pribadi yang bersahabat, rendah hati, dan mudah membantu siapapun, dari direktur hingga cleaning service. Ia sudah menjadi gambaran nyata bahwa manusia bisa berubah jika benar-benar mau belajar dari luka dan kesalahan. Andra melihat itu semua, dan diam-diam, ia kagum. Suatu siang, setelah sebuah rapat besar selesai, Andra kembali ke ruang eksekutifnya yang tenang dan bersih. Di sana, ia melihat 2 kotak bekal makan siang yang dikirim oleh dapur internal perusahaan. Biasanya, ia makan sendiri sambil membaca laporan. Tapi hari itu, hatinya ingin sesuatu yang berbeda. Ia pun menekan tombol telepon di mejanya. "Halo, bisa hubungkan saya dengan Mbak Tara?" Tara muncul beberapa menit kemudian. Agak bingung namun tetap sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Andra?" Andra menatapnya santai, lalu menunjuk kursi di depannya. "Bisa bantu saya habisin bekal makan siang ini?" Tara tersenyum gugup. "Pak Andra, saya..." Andra tertawa kecil. "Kamu mau makan siang bareng bos?" Tara tertawa, meski pipinya sedikit memerah. Kalau bosnya berhati emas, kenapa tidak? Mereka duduk berhadapan. Makan siang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh tawa ringan. Mereka tidak membahas pekerjaan, tidak berbicara tentang masa lalu. Hanya 2 orang yang duduk, saling menghargai. Tara tidak lagi merasa rendah diri, dan Andra tidak lagi melihat Tara sebagai gadis sombong yang pernah menghinanya. Kini mereka setara, 2 manusia yang pernah jatuh, pernah tersakiti, dan kini tumbuh menjadi lebih baik. Di sela obrolan, Andra memandang Tara sejenak dan berkata pelan, "Kamu tahu, dulu aku nggak pernah nyangka orang yang pernah menolak aku waktu bawa bunga plastik, justru jadi teman makan siang paling menyenangkan sekarang." Tara tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku nggak pernah nyangka, orang yang paling aku rendahkan dulu, justru orang yang paling ngajarin aku tentang makna menghargai manusia." Hening sejenak. Hanya ada suara garpu dan sendok beradu pelan. Lalu mereka tertawa bersama. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena lega. Karena kini mereka tahu, cinta yang tulus tak pernah melihat status, jabatan, atau seragam. Yang penting adalah hati. Dan hari itu, 2 hati yang pernah disakiti oleh ego dan kesalahpahaman, kini duduk berdampingan, dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Mereka belum bicara soal cinta. Tapi siapa bilang cinta harus selalu diumumkan? Kadang, cukup dengan makan siang bersama, sambil saling memandang dalam diam, itulah cinta paling nyata. Seorang gadis tertawa sombong saat dilamar cleaning service. Tapi setelah tahu 1 minggu kemudian,